Halo, kumaha damang. Saatnya Anda menyimak berita Jawa Barat bersama saya, Agi Kurnia Sandi. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Tanggul sungai jebol, ratusan hektar sawah di Desa Jaya Mukti Subang terendam banjir. Seorang ibu muda melahirkan di dalam sebuah truk di ruas tol Cipularang, Purwakarta. Upah minimum Provinsi Jawa Barat tahun depan naik sebesar 5,7%. Informasi pertama, Rabu malam wilayah Pantura diguyur hujan deras mengakibatkan ratusan hektar tanaman padi di wilayah Desa Jaya Mukti Subang terendam banjir. Buruknya sistem irigasi dan diperparah jebolnya tanggul sungai membuat air merendam wilayah ini. Sudah layaknya seperti danau, sawah ratusan hektar di Desa Jaya Mukti, Kecamatan Belanakan, Kabupaten Subang, seketika terendam banjir usai diguyur hujan deras Rabu malam. Kondisi diperparah dengan jebolnya tanggul Kali Cibening sepanjang 10 meter. Air pun dengan deras masuk ke persawahan membuat para petani tak bisa berbuat banyak dan hanya bisa pasrah. Sawah yang terendam banjir ini sebagian besar baru ditanami padi berusia 10 hari. Petani pun terancam gagal panen dan merugi hingga jutaan rupiah. Jadi sawah ini terendam banjir diakibatkan tanggul, salah satu tanggul jebol sepanjang 10 meter. Tanaman padi ini baru 10 hari. Kerugian ya adalah 10 juta per hektar. Buruknya sistem drainase di Desa Jaya Mukti Subang juga menjadi sumber utama banjir di wilayah ini. Ya sawah ini kalau terendam banjir ya jadi kelem gitu. Kena hujan iya. Akibat saluran airnya yang enggak terurus gitu. Terus yang sana juga kemana? Di situ juga ini nggak jebol. Iya. Para petani kini berharap adanya bantuan dari pemerintah dan meminta adanya perbaikan saluran irigasi agar banjir tidak terulang kembali. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Hujan deras juga mengguyur Karawang, akibatnya banjir merendam akses jalan Dusun Rumah MB Klari Karawang. Ketinggian air mencapai 2 meter sehingga arus lalu lintas terganggu. Seperti inilah kondisi ruas jalan Dusun Rumah MB Klari di bawah jembatan tol Karawang. Akibat luapan sungai Citarum, air pun merendam wilayah ini dengan ketinggian mencapai 2 meter. Kepadatan kendaraan roda 2 pun terjadi sebab pengendara harus silih berganti untuk melintas. Warga sekitar pun berjibaku mengatur arus lalu lintas agar antrean kendaraan terurai. Kemarin bikin jalan alternatif ke sini biar nggak terlalu macet gitu. Ya justru saya mohon pada pemerintah daerah supaya diwajibkan sini jalan mobil ke sana. Kalau saya nggak sanggup masalah anggarannya. Ini juga lumayan. Ini luapan air Citarum ini Pak? Citarum. Berapa meter nih Pak kira-kira Pak? Ya ada 2 meter mah. 2 meter Pak ya? Lebih, ya. Jadi ini terpaksa dibagi 2 Pak untuk jalur motor? Ini kan kemarin saya bikin jalur alternatif ini. Warga sekitar berharap pemerintah segera mengambil langkah untuk membuat jalan agar di saat banjir, arus lalu lintas di Dusun Rumah MB Klati tidak terganggu. Akli Yusuf melaporkan dari Karawang. Banjir bandang yang menerjang wilayah Kabupaten Cirebon mengakibatkan kerusakan di sejumlah lokasi. Di permukiman, 20 rumah warga rusak, 2 diantaranya ambruk. Secara gotong royong, sejumlah warga membersihkan rumah mereka yang porak-poranda akibat banjir bandang yang menerjang perumahan Taman Anggrek, Kabupaten Cirebon. Banjir pada Rabu dini hari itu sempat membuat warga panik lantaran air datang secara tiba-tiba dengan ketinggian nyaris menyentuh atap rumah. Dari data sementara, terdapat 20 rumah yang mengalami kerusakan, 2 diantaranya ambruk.
Air ini bukan dari hujan lokal ya, tapi kiriman juga dari wilayah selatannya. Gitu. Dari wilayah Sumber turun hingga sampai ke wilayah Plumbon. Ketinggian sempat berapa berarti itu? Jadi untuk kerusakannya itu ada 18 rumah rusak ringan dan 2 di belakang kita ada 2 unit yang rusak beratnya. Ambruk total ini Pak? Ambruk total Pak. Ini ketinggian sempat berapa meter berarti di sini? Untuk ketinggian air sendiri itu mencapai 170-an ya. 170 ya? Mencapai 170 meter. Jadi, Saat ini puluhan warga masih melakukan bersih-bersih sisa lumpur hingga puing yang berserakan di dalam rumah. Maruli Habibi melaporkan dari Cirebon. Pasca bencana banjir bandang yang menerjang wilayah Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, sebuah gudang makanan porak-poranda. Barang-barang yang tersimpan di gudang hanyut terbawa arus banjir, bahkan 19 motor karyawan hilang. Banjir bandang yang melanda kawasan Cirebon Rabu dini hari merusak bangunan gudang supermarket di Kecamatan Sumber. Barang-barang yang tersimpan di gudang, puluhan kardus makanan ringan hanyut terbawa derasnya air luapan Sungai Rajadana. Setelah air surut, para pegawai dibantu aparat TNI dan Polri membersihkan endapan lumpur dan menyelamatkan sejumlah barang tersisa di gudang. Dari 19 motor karyawan yang turut hanyut terbawa arus banjir, 4 diantaranya ditemukan sejauh 1 km dalam kondisi hancur. Posisinya Pak? Posisinya di sebelah sana. Itu keadaan Nyangkut Pak? nyangkut. Air tuh masih sebatu itu. Madep sini Pak? Semalam air tuh masih sebatu itu. Jadi saya juga nggak berani sendiri evakuasi Itu motor tuh. Kondisinya gimana Pak? Parah atau gimana? Kondisi motor sih emang udah Hancur ya? udah hancur gitu. Sementara bahan-bahan dari gudang Surya ya seperti makanan-makanan itu terbawa hanyut sehingga memang belum diketahui berapa taksiran kerugian. Sampai saat ini sudah motor sudah berapa? Sementara yang dapat kami informasikan ada sebanyak 19 unit motor yang terbawa hanyut dan sudah diketemukan sekitar 4 unit. Dan itu pun dalam kondisi tinggal rangka. Banjir yang menerjang wilayah Kabupaten Cirebon melanda 16 desa di 8 kecamatan. Kondisi terparah dialami Kecamatan Sumber dan Kecamatan Tengah Tani. Maruli Habibi melaporkan dari Cirebon.